Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Merlina, mahasiswa program studi perbankan syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan kuliah kerja lapangan yang berjudul Proses Pembiayaan Segmen Small Medium Enterprise atau SME pada Divisi Risiko di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Bandung. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang KKL yaitu permasalahan dunia kerja saat ini, salah satunya adalah adanya mismatch keterampilan, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Kondisi ini berdampak pada sulitnya lulusan terserap di pasar kerja. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Universitas Islam Bandung menetapkan kuliah kerja lapangan sebagai salah satu mata kuliah wajib, agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di dunia kerja dan mampu menghubungkan teori dengan praktik. Dalam lingkup program studi perbankan syariah, kegiatan KKL diarahkan agar mahasiswa memahami penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan. Bank Syariah Indonesia dipilih sebagai lokasi KKL karena merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan 3 bank syariah BUMN. BSI memiliki berbagai unit kerja yang menangani fungsi yang berbeda. Salah satunya adalah Divisi Financing Risk, yang berperan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan. Divisi ini memastikan setiap pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Fokus penting dari segmen ini adalah pembiayaan sektor Small Medium Enterprise atau SME, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Selanjutnya adalah ruang lingkup pelaksanaan KKL. KKL dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Bandung yang beralamatkan di Jalan Sunia Reja nomor 82 RT 5 RW 5, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Departemen penempatan yaitu Area Financing Risk. Periode KKL dilaksanakan selama 25 hari kerja dengan rentang waktu 14 Juli 2025 hingga 15 Agustus 2025. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pelaksanaan KKL. Tujuan, memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa untuk memahami proses pembiayaan segmen SME pada divisi Financing Risk. Yang kedua, menghubungkan teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja. Yang ketiga, mengetahui tahapan dan alur proses pembiayaan segmen SME yang dilakukan oleh Divisi Risiko di Bank Syariah Indonesia. Yang keempat, menggambarkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah. Selanjutnya, manfaat. Manfaat terbagi ke dalam 3. Yang pertama, bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang keuangan dan perbankan syariah. Yang kedua, bagi akademisi, menjadi bahan pertimbangan atau referensi dalam melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap praktik perbankan syariah di dunia kerja. Yang ketiga, bagi praktisi, menjadi dokumentasi atas pelaksanaan KKL yang dapat mendukung kegiatan pembinaan atau pengembangan SDM muda. Selanjutnya, yaitu profil institusi. Bank Syariah Indonesia terdiri pada 1 Februari 2021 hasil merger menjadi 3 bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Dengan aset terbesar industri, BSI menempati posisi 10 besar bank nasional dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi syariah. Dalam struktur organisasi, salah satu divisi penting adalah Divisi Financing Risk yang memiliki peran menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Divisi ini juga berperan dalam mengawal pembiayaan pada sektor Small Medium Enterprise yang menjadi fokus utama dalam kegiatan KKL ini. Selanjutnya yaitu visi dan misi BSI. Visi Top 5 Global Islamic Bank dengan misi memberikan akses holistik keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Selanjutnya adalah proses analis pembiayaan melalui Apple atau aplikasi penunjang pembiayaan elektronik. Pada proses pembiayaan di BSI terdapat prinsip yang disebut dengan 2 eyes atau 2 mata, yaitu mata bisnis dan mata risk. Mata bisnis bertugas menginput dan mengusulkan pembiayaan, sedangkan mata risk bertugas memeriksa kembali data serta menilai kelayakan. Keputusan pembiayaan baru dapat dilanjutkan apabila kedua belah pihak ini sama-sama memberikan persetujuan. Apabila salah satu tidak menyetujui, maka pengajuan tersebut tidak akan diteruskan kepada pemutus. Untuk pembiayaan SME dengan plafon sampai dengan 5 miliar, alur ini dijalankan melalui aplikasi Apple. Data awal dimasukkan oleh tim bisnis, kemudian diverifikasi kembali oleh tim risk, khususnya pada bagian laporan keuangan. Proses analis pembiayaan melalui Apple pada segmen SME terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dengan penerimaan dokumen hingga penyusunan memo pembiayaan. Pertama yaitu penerimaan dokumen nasabah. Tahapan pertama adalah menerima dokumen dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dokumen ini menjadi dasar awal untuk melakukan analis lebih lanjut. Kelengkapan dan keaslian dokumen sangat penting agar proses berjalan dengan lancar.
supplier. Yang kedua yaitu dokumen Apple. Setelah itu, dokumen nasabah akan masuk ke dalam sistem Apple. Sistem ini berfungsi sebagai wadah digital untuk menyimpan, mengelola, dan memproses dokumen pembiayaan. Yang ketiga, analis dokumen. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan terhadap isi dokumen nasabah. Analis ini mencakup legalitas usaha, identitas, hingga kesesuaian data dengan persyaratan pembiayaan. Tujuannya adalah memastikan dokumen valid, tidak menimbulkan risk hukum di kemudian hari. Yang keempat adalah trade checking. Tahapan berikutnya adalah melalui trade checking, yaitu pengecekan pihak ketiga terkait reputasi dan rekam jejak nasabah, baik kepada supplier, buyer, maupun mitra bisnis lain. Hal ini penting untuk menilai kredibilitas nasabah dalam bertransaksi. Yang kelima yaitu pemenuhan risk accepted kriteria. Setelah reputasi nasabah terverifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai apakah nasabah memenuhi kriteria risiko yang dapat diterima oleh bank. RAC merupakan standar internal bank untuk mengukur apakah pembiayaan yang diajukan masih dalam batas risiko yang wajar. Biasanya RAC ini diwakili dengan scoring. Yang keenam, analis laporan keuangan. Kemudian, analis laporan keuangan nasabah. Proses ini mencakup penilaian arus kas, neraca, laba rugi, hingga proyeksi keuangan. Tujuannya adalah memastikan usaha nasabah memiliki kemampuan bayar dan prospek yang sehat. Yang ketujuh adalah penyusunan struktur pembiayaan. Berdasarkan hasil analis bank, kemudian menyusun struktur pembiayaan. Hal ini mencakup jumlah pembiayaan, tenor, jenis akad, agunan, serta ketentuan lain yang sesuai dengan profil risiko nasabah. Dan yang terakhir yaitu penyusunan memo dan rekomendasi. Tahap terakhir adalah penyusunan memo lengkap beserta rekomendasi. Rekomendasi ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi para pejabat pemutus pembiayaan dalam mengambil keputusan apakah pembiayaan disetujui atau tidak. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Selama KKL di Divisi Financing Risk, terdapat beberapa aktivitas utama yang dijalankan. Dari sisi administratif, kegiatan meliputi mutasi rekening perusahaan, penginputan data restrukturisasi, dan penyusunan dokumen kerja sama pembiayaan. Dari sisi analis, saya turut membantu menelaah keuangan nasabah, membantu format Excel pembiayaan mikro, serta mendukung pelaksanaan trade checking. Selain itu, ada pula kegiatan pendukung seperti persiapan dokumen lelang dan keterampilan dalam open book. Melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh pembelajaran teknis mengenai alur pembiayaan SME dan penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan manfaat dalam pengembangan keterampilan non-teknis, khususnya kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan kedisiplinan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, dari kegiatan KKN yang dilaksanakan di Divisi Financing Risk BSI, Kantor Area Bandung, dapat disimpulkan bahwa proses pembiayaan SME dilaksanakan secara sistematis melalui aplikasi Apple dengan prinsip 2 yaitu keterlibatan tim bisnis dan tim risk. Melalui keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas, kegiatan ini memberikan pengalaman nyata mengenai alur pembiayaan, mulai dari administrasi hingga analis, sekaligus memperlihatkan penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan. Selain itu, KKL juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kerjasama tim, dan kedisiplinan yang menjadi bekal penting untuk dunia kerja di masa mendatang.